Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insyaallah berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kalamun qadimu la yumalu simahu tanazzahu qali wa fil waniyatin fi astashfi min kulli da'i wa nuruhu dayu qalbina jahli wa hayratin fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati Rabbana inna nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram lillahi ta'ala bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas sampai kalimat wa ma unzila. Maknya sudah dibahas, unzila juga sudah dibahas. Ini dan ini sama. Nun sukun berhadapan dengan zai, termasuk ikhfa. Ikhfa itu bagian keempat dari hukum nun sukun dan tanwin. Keterangannya warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di asyri ramzuha fi kilmi hadal baiti qad zamantuha sibdzatsana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa do zalima. Ikhfa yang 15, hurufnya yang 15, yang bagian hukum yang keempat dari bagian nun sukun dan tanwin, disebutnya ikhfa hakiki. Hakiki. Nah, ikhfa hakiki hurufnya ada 15. Yang 15 dibagi menjadi 3 bagian. 1 ikhfa hakiki akrob, 2 ikhfa hakiki ausat, 3 ikhfa hakiki ab'ad. Lanjut. Wa ma unzila min qablik. Sekarang masih bagian nun sukun. Nun sukun berhadapan dengan qaf. Hukumnya apa? Masih ikhfa. Ikhfa lihat ke bawah. Nah, yang ada hurufnya qaf apa akrob, ausat apa ab'ad? Ab'ad. Berarti nun sukun berhadapan dengan qaf itu adalah hukum ikhfa hakiki ab'ad. Nah, hurufnya ada 2, qaf dan kaf. Ab'ad itu lebih jauh, artinya antara makhraj nun sukun dan makhrajnya qaf itu berjauhan. Sebut ab'ad, lebih jauh. Nun sukun dari torful lisan, ujung lidah yang luar. Sedangkan qaf dan kaf aqsal lisan, pangkalnya lidah ya, dalam. Nah, maka jauh disebutnya, lebih jauh gitu. Nah, tapi pengucapannya baik ikhfa hakiki akrob, ikhfa hakiki ausat atau ikhfa hakiki ab'ad sama. Nun sukun dan tanwinnya itu ditekan ke huruf ikhfa'nya. Nah, dengan cara itu maka dengungnya itu terbagi 3. Karena kelompoknya dekat 3, kelompoknya pertengahan 10, kelompoknya yang lebih jauh 2, 15. Beres, paham. Kemudian min qablik, setelah arti ikhfa itu menyamarkan nun sukun apabila berhadapan dengan qaf. Ma'al gunati, serta memakai atau menjaga dengung. Nah, di situ ada dengung.
setiap ikhfa, setiap hukum ikhfa hakiki, baik ikhfa hakiki akrob, ikhfa hakiki abad, atau ikhfa hakiki ausat, pasti ada dengungnya semua. Ya. Nah, dengung di situ termasuk dengung aridiyah. Dengung aridiyah, gunah aridiyah. Karena gunah itu terbagi dua, satu gunah asliyah, dua gunah aridiyah. Gunah asliyah cuma dihukum nun dan mim yang bertasdid. Ingat-ingat. Nah, kalau gunah aridiyah nunnya mati, itu bedanya. Lagi-lagi, gunah atau dengung terbagi dua bagian. Satu gunah asliyah, dua gunah aridiyah. Gunah aridiyah hurufnya ada dua, satu nun dan mim yang bertasdid. Gunah aridiyah juga dua, nun dan mim mati cuma. Nunnya mati, nunnya dan mimnya. Cuma tidak semua nun dan mim mati ada dengungnya. Ada di hukum-hukum tertentu, yaitu di 5 tempat. Satu dihukum idgham biguna, huruf yang 4 yanmu. 2 dihukum iklab. 3 dihukum ikhfa dalam hukuman nun sukun dan tanwinnya ini. 4 dalam hukum ikhfa safawi, mim berhadapan dengan ba. 5 dihukum idgham mimi atau idgham mutamasilain, atau idgham safawi. Nah, 5. Nah, yang 5 tempat, 5 hukum disebutnya gunah aridiyah. Nah, nunnya itu dan mimnya itu mati. Beda dengan gunah asliyah, nunnya dan mimnya bertasdid. Nah, baik gunah asliyah maupun gunah aridiyah memanjangkan dengungnya itu adalah sama, 1 alif setengah atau 3 harokat. Nah, bisa dipahami ya? Nah. Dengungnya 3 harokat. 3 harokat semua. Baik ikhfa akrob, ausat atau abad sama. Bilang 2 harokat sama ya? Minimal. Minimal. Nah, cuma prakteknya harus beda dengan 2 harokat dengan mad tabi'i. Nah, supaya beda antara panjang mad tabi'i dengan dengung, maka dengung dimaksimalkan jadi 3 harokat. Bagaimana kalau yang ngambil 2? Boleh. Cuma kurang itu. Karena sama dengan panjang mad tabi'i. Harus selisih beda. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke huruf ba. Coba minta dihapus. Ustaz, kalau pengucapannya tadi akrob, apa itu dengungnya? Nah, dengungnya itu lebih dekat dengungnya itu. Karena menekankan nun sukun ke huruf ta dan toda dekat. An di luar jadinya. Nah, kuntum. Andada. Beda dengan kop. Ming. Nah, di dalam jauh. Nah, gitu. Mingkum. Nah. Kalau itu idgham mutamasilain mimba dekat sama ya? Mimba bukan idgham mutamasilain itu mah. Iklab. Iklab itu. Idgham mutamasilain mah walakum ma kasabtum. Sama seperti mim bertasid, itu idgham mutamasilain mah. Walakum ma amma. Nah, itu mim bertasid. Sekarang ke huruf ba. Ahwal ba sama seperti ahwalnya huruf yang lain. Bahwa setiap huruf hijaiyah yang 28 ahwalnya itu pertingkahnya itu terbagi 3. 1 mutaharikah, 2 sakinah atau 2 musaddadah, 3 sakinah. Nah, jadi gini. Dari huruf ba terbagi 3. 1 ba mutaharikah. Artinya berharokat. Contoh ba, jangan pakai alif. Bu, bi. Ba musyaddadah.
artinya ba yang bertasdid. Contoh abba, abu, abi. Nah, yang dua ini ba mutaharikah dan ba musadadah la hukma, tidak mempunyai hukum. Nah, kalau tidak mempunyai hukum jangan ditahan. Abba nggak boleh. Abba. Jadi setiap huruf yang bertasdid semua cuma penekanan saja, kecuali mim dan nun. Nah, jadi yang ditahan itu cuma dua, mim dan nun yang bertasdid itu. Wawu biasanya di wawu, di huruf wawu suka ditahan, nggak boleh. Musawwamah nggak boleh. Musawwamah penekanan saja, sama seperti huruf yang lainnya. Jadi cuma dua, nun dan mim. Tiga, ba sakinah, artinya ba yang mati atau yang sukun. Contoh ini qob lika. Nah, ini mah mempunyai hukum. Ba yang mati disebutnya qalqalah, huruf qalqalah. Jadi huruf hijaiyah yang 28 yang terangkum dalam kalimat abajadun hawazun hatoyakullamunun sa'fasun qarasun tasakhodun do'zogun. Nah, 28 semuanya. Yang 28 huruf-huruf yang harus mantul cuma 5. Nah, disebutnya huruf qalqalah, yaitu yang terkandung dalam kalimat kut bujadin. Nah, qop to ba jim dal, atau dibalikin baju di, nah bisa 5 juga sama. Nah, huruf disebutnya huruf qalqalah. Ini yang ini disebutnya huruf qalqalah. Nah, qalqalah huruf yang, nah selain huruf qalqalah yang 5 qop to ba jim dal tidak boleh mantul. Nah, istilah bahasa ilmu tajwid itu bukan qalqalah selain huruf yang 5 mah, tetapi tawalud. Tawalud artinya dari walada. Nah, walada yuk tawalludan, beranak, nggak boleh. Wal, contoh wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu mim dan lam itu mantul, tawalud namanya, nggak boleh. Huruf yang harus dimantulkan cuma ini, qop to ba jim dan dal. Selain itu tidak boleh dimantulkan. Wabil tahan dulu, teman, hanya kan terlalu nekan karena anggota badan kita yang apa namanya, yang tidak kuat itu lisan, tidak kuat tenahan dia. Kalau ditahan wabil nggak kuat. Nah, jadi mantul pasti wabil tuh. Jadi tahan tapi dilenturkan wabil wabil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi jangan mantul hum, nggak boleh hum yu, ditahan tapi jangan kelamaan, jangan hum yu, salah. Hum yuqinun salah juga, nyepetin hum yuqinun. Bagaimana? Tidak nahan, tidak cepat, tetapi tidak mantul. Nah, harus begitu. Nah, huruf qalqalah yang 5 qop to ba jim dal dibagi menjadi 2 bagian. 1 qalqalah sugro, 2 qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang kecil, artinya sugro itu. Artinya di mana-mana ada huruf qalqalah qop to ba jim dan dal mati di tengah kalimat, dan matinya mati asli. Was. Saya ulangi.
Qalqalah sugro itu adalah di mana-mana huruf qalqalah yang 5, qaf, to, ba, jim, dan dal sukun atau mati di tengah kalimat, maka dinamakan qalqalah sugro. Cuma praktek pengucapannya, kalau huruf qalqalahnya termasuk huruf isti'la, walaupun kecil namanya, pantulannya itu besar, gede. Karena isti'la harus tebal, alko, ako. Nah, jadi walaupun bukan pengertian yang lain yang belum benar-benar memahami, yang besar itu pantulan yang di huruf qalqalah kubro. Tidak juga arti kubro, nanti ada di kubro. Ulangi lagi, qalqalah sugro itu di mana-mana huruf qalqalah yang 5 ini, qaf, to, ba, jim, dan dal mati di tengah kalimat dan matinya asli, dari sonohnya sudah mati. Nah, contoh sini, min qablik, nah, qablik. Nah, contoh salah satunya aja ya, yang di atas. Dua, qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu di mana-mana ada huruf qalqalah yang 5 ini, qaf, to, ba, jim, dal mati di akhir kalimat. Dan matinya mati aridiyah, baru. Kenapa disebut baru? Karena disebut aridiyah karena diwakofkan. Nah, karena kalau tidak wakaf tidak terjadi mantul. Tidak ada huruf qalqalah yang qalqalah kubro yang langsung mati, jarang, kecuali di awal surah. Itu juga enggak kelihatan huruf qalqalahnya. Contoh seperti yang dihukum mad lazim harfi, sod, kan enggak kelihatan dalnya. Nah kan, to man tidak, to mah tidak, to enggak, to mah to aja, to, toha, to dan alif, to, sod cuma satu, kop enggak koko, enggak ada. Ada juga kof, ujungnya bukan huruf qalqalah, fa. Nah ini, jadi huruf qalqalah yang asli matinya hanya satu, dal, yang ada di awal ada pembuka surah yang hukumnya mad lazim harfi, nakoso asalukum. Nah, di antara itu cuma itu mah huruf isti'la. Ya betul, nakoso asalukum yang termasuk huruf isti'la yang ada di pembuka surah, cuma sod yang mantul, yang matinya mati asli, yang hukumnya qalqalah kubro. Nah, ulangi lagi, jadi qalqalah kubro itu ada 2 juga bisa. Satu, qalqalah kubro yang ada di akhir kalimat, mati di akhir kalimat, matinya mati asli, yaitu yang ada di pembuka surah. Contoh seperti lafaz sod. Nah, qalqalah kubro ini asalnya begini, sod itu sod alif dal, sod. Jadi mad lazim itu apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sukunnya sukun asli, maka disebut mad lazim. Panjang 6 harokat, sod. Nah ini qalqalah kubro. 2, matinya mati aridi. 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 Jelek nulis.
Sukunnya itu baru. Kenapa disebut baru? Karena elatnya diwakofkan, baik di tengah kalimat atau baik di tengah-tengah ayat atau di akhir ayat. Contoh di tengah kalimat, seperti berhenti di situ, semestinya tidak boleh berhenti karena napas habis. Kemudian berhenti di kalimat itu yang ada huruf qalqalahnya. Baik huruf qalqalahnya qaf, ta, ba, jim, dal, dimatiin di situ, maka terjadilah qalqalah, baru matinya. Atau di penghujung kalimat atau di akhir ayat. Contoh, bisa bil haq, bisa nyambung di situ, ada tanda wakof, bisa tidak ada bil haqi dan seterusnya. Nah, maka apabila berhenti di sini bil haq, tuh berharokat kan, berhenti, maka terjadilah qalqalah bil haq kok. Kenapa disebut kubro, disebut gede? Karena ada proses dulu. Kalau ini mah kubro sudah dari suaranya mati, ini mah dimatiin dulu. Ada usaha istilahnya. Nah, jadi karena dinamakan kubro itu mati di ujung kalimat dan matinya mati aridi. Kok baru disebut gede? Karena ada proses, harus diwakofkan dulu. Kalau tidak diwakofkan maka tidak terjadi qalqalah. Jadi qalqalah kubro itu terbagi dua. Satu, qalqalah kubro matinya mati asli. Contoh yang ada di mad lazim harfi huruf sod. Dua, matinya mati aridi qalqalah kubro itu. Matinya baru karena diwakofkan. Karena aridi, karena diwakofkan, maka huruf qalqalah ini tergolongkan qalqalah kubro. Qalqalatun sugro wa kubro. Lupa lagi itunya, keterangannya ada qalqalatun kubro sugro wa kubro kayak itu. Ada keterangannya, cuma lupa lagi. Nah. Tidak hukum qalqalah sugro, tidak termasuk hukum qalqalah kubro. Kalau disambung, karena baharokat. Qalqalah sugro udah mati dari sanahnya, nah, ini diwakofkan matinya mati aridi kubro. Jadi kalau disambung bil haqqi tidak termasuk huruf qalqalah, tidak termasuk hukum qalqalah. Ya. Itu kalau wakof di situ tapi nggak ada tasjidnya di situ, itu kan bil haqqa. Bil haqqa. Nah, itu sama kubro tadi. Tetap qalqalah kubro. Baik bertasdid maupun tidak, qalqalah kubro. Yang penting mati di penghujung kalimat atau akhir ayat, maka qalqalah itu termasuk qalqalah kubro. Nah, kemudian apabila huruf qalqalahnya bertasdid, nah cara bacanya ditahan dulu. Nah, kenapa? Tasdid itu sama dengan huruf, satu huruf. Satu huruf tambah satu huruf jadi dua huruf. Satu huruf itu bacanya itu satu harokat. Dua huruf berarti dua harokat. Tahan dulu seukuran dua harokat. Bil haq kok baru mantul. Jangan bil haq kok, salah. Membuang huruf satu. Salah. Nah, kecuali kalau tidak ada tasdidnya, mi'ad langsung mantul. Jangan mi'ad. Salah. Ada yang ke situ banyak yang baca Quran seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, salah. Kenapa? Ziyadatul huruf, menambahkan huruf dal. Semestinya tidak mi'ad. Nah, gitu harusnya. Watab. Nah, itu ada tasdidnya di situ. Ya. Watab. Nah. Watab. Nah, gitu tulisnya. Watab. Watab.
berarti 2 harkat ya. 2 harkat. Berarti 1. Ya, jadi tahan dulu. Watab seukuran 2 harokat. Bisa dipahami qalqalah? Silakan, ada pertanyaan tentang huruf qalqalah. Ya. Surat Maryam itu kan Ya. bacanya satu-satu ya. Kaf, ya, ain, sod. Nah ini ikhfa dan iqlabnya juga iqlab apa namanya? Qalqalahnya dibaca semua ya? Iya. Cuma satu. Bukan ain. Ain mah tidak ada ikhfa. Ada dengung di situ. Ain nun sukun berapa dengan sod, ikhfa di situ. Maka ditahan dulu. Ain setelah 6 harokat kemudian ke nun. Ain sod. Ada dengung di situ. Kenapa? Ikhfa di situ. Termasuk ikhfa hakiki ausat situ. Ada dengung. Nah, baru ada sodnya, sod. Ada qalqalah kubro di situ. Di ujungnya, sod. Mangga, ada lagi pertanyaan? Sering kalau udah di-share oleh Kang Mas Ratno, sering diulang-ulang biar lupa ingat lagi gitu. Hah? Yang ramai dangdutan. Yang ramai dangdutan. Kalah sama dangdutan. Lanjut. Ya. Kemudian min qablik. Di sini kap walaupun berhenti mati di sini. Bukan jangan mantul. Ak nggak boleh. Ak. Tapi mengeluarkan desis. Hamas disebutnya. Hamas itu jaroyanun nafsi indanut kibiha, menjalankan angin dikala mengucapkan huruf hamas yang 10. Fahathahu sakhsun sakats. Ak. Hamas itu baik berharokat atau mati tetap aja harus ada. Iyyaka kana budu wa iyyaka. Ada anginnya. Caranya bagaimana? Melatihnya huruf hamas itu yang berharokat itu kita ngambil kaca. Nah, kalau ada di sini bekasnya berarti ada hamasnya. Nah, ada uapnya. Nah, itu melatihnya. Ak. Nah, pasti coba kalau ditiup Pak. Pasti ada uapnya situ. Nah, ada. Nah, sama seperti ak. Ak. Atau enggak pakai kaca juga kerasa lah sama telapak tangan juga. Ak tuh ada angin. Lanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini kayaknya udah yang sebelumnya. Wabil alif lam. Nah, sekarang alif lam. Udah kembali alif lam. Alif lam huruf hijaiyah yang 58 dibagi untuk hukum alif lam dibagi menjadi 2 bagian. Lilami al halani qoblal ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Hukum alif lam itu dibagi menjadi 2 bagian. 1 alif lam qamariyah, 2 alif lam samsiyah. Ciri alif lam qamariyah itu adalah di mana-mana lamnya sukun. Berarti ini sukun, ini mati. Berarti alif lam qamariyah. Nah, disebut izhar, artinya lamnya itu harus jelas. Bil a. Jangan bil a, nggak boleh bacanya. Wabil a, salah. Wabil a. Ada 14 semuanya. Ciri alif lam samsiyah adalah setelah alif lam adalah kesananya huruf bertasdid. Akhirati, selesaikan semua karena udah di sana. Karena di huruf hamzah, apabila ada huruf mad di huruf hamzah maka hukum mad badal, pengganti. Akhirati, ro berharokat patah, ro tafkhim, harus dibaca tebal. Ro, jangan nera.
akhira. Tapi bisa menurut riwayat yang lain apabila walaupun rohnya berharokat patah tetapi sebelumnya ada harokat kasroh, bisa dibaca tarkik akhirati. Nah itu riwayat itu mah, kita jangan terlalu jauh. Akhirati hum yukinun, mim sukun. Mim sukun kemarin udah belum? Udahnya. Mim terbagi 3 bagian. 1 ikhfa safawi, 2 idgham mimi, 3 idhar safawi. Ikhfa safawi mim sukun berapa dengan ba? Kemudian idgham mimi, mim sukun berkan mim. Nah, selain mim dan ba berarti hukum idhar. Nah, berarti di sini hum yukinun. Jangan ditahan atau disamarkan, nggak boleh. Harus jelas hum yukinun. Nun kemarin udah mad adi disukun. Nah, di sini mad adi sukun termasuk kelompok mad far'i. Mad far'i itu apabila ada huruf mad bertemu dengan sebab. Sebab ada 2, 1 sebab hamzah, 2 sebab sukun. Pertanyaan saya, di sini sebabnya hamzah apa sukun? Huruf mad bertemu, mad far'i itu apabila huruf mad bertemu dengan sebab. Sebab ada 2, 1 sebab hamzah, 2 sebab sukun. Tinggal pilih hamzah atau sukun di sini. Mana sukunnya? Mati di sini. Kenapa mati? Karena diwakofkan. Nah, maka hukum mad arid li sukun. Matinya mati aridi baru karena diwakofkan. Nah, disebut mad arid li sukun, kelompok mad far'i. Mudah tuh. Seperti yang wallahu a'lam. Kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.